Dan yang terakhir, saudara dikasihi oleh Tuhan, apa kehebatan Yesus ini disebut imam besar agung? Dia mempersembahkan kurban yang sebenarnya. Dia mempersembahkan kurban yang digambarkan, yang disimbolkan oleh kurban-kurban imam selama ini. Setiap imam mengadakan upacara besar harus mempersembahkan kurban. Dan selalu kurban itu adalah hewan. Ada yang lebih radikal, pemuja setan. Ada gereja setan, ada perdukunan, okultisme, kuasa kegelapan. Mereka mempersembahkan anak-anak bayi. Bahkan dalam kesaksian pengikut gereja setan, orang yang sedang mengandung hamil tua dipaksa lahir untuk anak ini dikurbankan di atas altar mereka. Itulah hebatnya kurban. Yang pemuja setan itu adalah pemberontakan kepada Tuhan. Itu adalah pelecehan kepada Tuhan. Ngapain hewan ada manusia? Ngapain cerita dosa? Manusia yang tidak berdosa itu bayi yang belum lahir, keluarkan dari kandungnya, belum kenal alam, belum kenal dosa, persembahkan. Itulah yang paling suci untuk setan kami, untuk raja neraka kami. Nah, itu prinsip mereka. Dan bagi imam-imam agamawi, termasuk Imam Lewi, mereka mempersembahkan kurban hewan. Paling miskin burung merpati. Yang paling miskin, kita datang ke gereja ini beribadah, kalau dalam perjanjian lama itu ikut aturannya, yang paling miskin bawa sepasang burung merpati untuk dikurbankan. Yang kaya persembahkan lembu yang banyak. Kalau Raja Salomo buat persembahan, ya mau 1000 ekor lembu, ya kaya. Nah, anehnya tahun depan kurban lagi. Sama seperti saudara kita setiap Idul Adha kan, buat kurban setiap tahun kan. Udah kurban tahun lalu, kurban lagi tahun ini. Udah kurban tahun ini, kurban lagi tahun depan. Kenapa? Karena kurbannya tidak sempurna. Kenapa? Karena tidak mungkin hargamu sama dengan seekor lembu. Camkan ini baik-baik. Kalaupun kau kaya bisa mempersembahkan kurban 1000 ekor lembu, tidak setara dengan hargamu. Coba kita tes. Contoh Raja Salomo yang kaya raya itu, mampu mempersembahkan 1000 ekor lembu setiap tahun. Mau nggak dia dengan 1000 ekor lembu ini nyawanya dihabisi, tahtanya diturunkan? Tidak mau. Kenapa? Tahta dia lebih mahal dari 1000 lembu. Tahun depan saya masih bisa persembahkan lagi 1000 lembu. Artinya nilai lembu tidak mungkin sama dengan nilaimu sebagai manusia, sebagai gambar dan rupa Allah. Tidak setara. Itu hanya simbol, itu hanya gambaran dari kurban yang sesungguhnya. Kurban yang sesungguhnya ialah Yesus Kristus, imam besar agung kita, yang mempersembahkan tubuhnya sendiri, yang mencurahkan darahnya sendiri, bukan darah hewan, bukan darah orang lain, tetapi darahnya yang suci, dia sendiri, darah yang satu-satunya, darah yang suci. Gak ada darah yang suci, darah manusia. Sekalipun dalam istilah, kalau ala anak gadis ya, direnggut kesuciannya katanya, maaf, apanya yang suci? Gak ada darah yang suci selain darah Yesus Kristus. Camkan ini. Dan darah itulah yang dicurahkan untukmu. Itulah karya imam besar agung kita. Itulah karya Yesus Kristus sebagai imam besar kita. Semua orang butuh pertolongan, betul? Semua orang butuh minum. Tapi dikasih minum
Kalau nggak diteguk, hausnya tetap ada. Kau butuh pertolongan, ada penolong yang maha agung, imam besar, imam besar. Saya sudah singgung tadi awal, apa fungsi iman itu? Iman itu berfungsi sebagai perantara antara engkau kepada Allah, Sang Halik. Dia sendiri yang langsung turun, bukan orang lain. Kau boleh tidak percaya kepada pendeta, kau boleh tidak percaya kepada hamba Tuhan yang mengaku sebagai imam. Bahkan dalam saudara kita yang Katolik ada ruang khusus ya. Ada ruang khusus pengakuan dosa supaya orang tidak tahu. Di sini tertutup, sana tertutup. Kau cuma mengucapkan semalam saya melakukan dosa ini A, B, C. Kau ucapkan semua dengan jujur. Tapi apakah dia bisa mengampuni? Tidak, dia hanya bisa mendengar. Dia hanya bisa berdoa. Tapi sekarang datang kepadamu imam besar yang maha agung, mengambil alih beban, yang mengerti bahasamu, mengerti persoalanmu. Kenapa kau takut? Tidak ada lagi kuasa apapun yang bisa memisahkanmu daripada Tuhan Yesus ini. Gak ada. Kau tinggal datang. Kau tinggal datang saja. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Engkau akan menerima pertolonganmu pada waktu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan tidak pernah terlambat, saudara. Kalau terlambat, dia bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat. Menurut ukuranmu dia terlambat, tapi sesungguhnya engkau yang ambisius, engkau yang kecepatan. Sabar, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Datang kepadanya, jangan takut. Dia imam besarmu, dia sahabatmu, dia Tuhanmu, dia Bapakmu.